Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Rahmansari dari kelompok 4. Di sini pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai sistem usulan. Sistem yang kami usulkan adalah aplikasi web penjualan atau e-commerce, di mana e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya secara elektronik dengan bantuan komputer sebagai perantara transaksinya. Sistem ini dibuat untuk melakukan penjualan secara online dengan tujuan untuk mencapai penjualan yang lebih efektif dan fleksibel, akses penggunaan secara pengontrol usaha tersebut, serta efisiensi waktu yang digunakan oleh pihak konsumen maupun penjualan. Sistem ini diusulkan berdasarkan standar proses bisnis yang harus ada dalam sebuah usulan sistem. Berbicara tentang proses bisnis, di sini proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan suatu kelompok. Suatu proses dapat terdiri dari beberapa aktivitas. Setiap proses bisnis dapat dibagi ke dalam 3 jenis kejadian yang berbeda, yaitu yang pertama ada kejadian-kejadian operasional. Kejadian operasional yang terdapat dalam sistem kami adalah menjual, menerima pesanan pelanggan. Yang keduanya, kejadian-kejadian informasi. Kejadian informasi pada sistem kami adalah proses mencetak laporan penjualan yang dilakukan oleh admin. Dan yang ketiganya adalah kejadian-kejadian pengelolaan. Kejadian pengelolaan yang ada pada sistem kami adalah proses pembaharuan stok data yang dilakukan sistem di dalam database. Mungkin itu pembahasan yang dapat saya sampaikan, dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nadia Alifebriani. Saya akan melanjutkan materi presentasi yang sebelumnya telah dipresentasikan oleh teman saya. Materi presentasi selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Metode penelitian yang kami lakukan ialah observasi secara online atau by internet. Kami mengunjungi beberapa aplikasi penjualan berbasis website maupun aplikasi mobile. Kami mempelajari prosedur keluar masuk data produk dan mempelajari sistem yang telah ditetapkan saat ini. Hasil yang didapat adalah mengetahui sistem kerja yang berjalan sehingga kami dapat melaporkan kegiatan langsung pada apa yang pernah dilihat dan dipelajari sehingga dapat dituangkan dalam penulisan laporan ini. Materi presentasi selanjutnya adalah studi pustaka atau literatur review. Metode studi pustaka ini kami gunakan untuk memperoleh materi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, internet, dan media tertulis lainnya. Hal ini untuk mendapatkan data dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diambil, sehingga kami mendapatkan gambaran secara teoritis yang berguna untuk perancangan maupun penulisan penelitian ini. Buku-buku yang diambil pun tentunya yang berkaitan dengan tema studi yang kami ambil. Selain itu, juga studi pustaka diperoleh dengan cara browsing internet dan juga dengan literatur review. Dari teknik pengumpulan data yang kami gunakan di atas, maka seperti yang kita tahu bahwa data-data yang kami gunakan adalah data-data sekunder. Materi presentasi selanjutnya adalah analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Terdiri dari 2 tabel, yaitu fungsional dan non-fungsional. Di dalam tabel fungsional terdiri dari login dan logout. Fitur yang diisi oleh non-fungsionalnya adalah user interface atau tampilan terbuka yang menarik. Selanjutnya ada input konsumen yang diisi fitur yang mudah dimengerti atau sederhana. Selanjutnya ada input admin atau dapat juga ditampilkan di berbagai web, browser yang diakses via mobile maupun iOS atau Android. Selanjutnya ada input produk. Fitur di dalam fungsionalnya adalah aplikasi yang dilengkapi dengan password untuk keamanan basis data. Dan selanjutnya adalah kelola pesan. Atau fitur di dalam non-fungsionalnya adalah penggunaan penyimpanan RAM yang kecil serta akses halaman aplikasi tidak lebih dari 10 detik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfiandi Putra dengan NIM 19201041. Di sini saya dari kelompok 4 akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem usulan dari kelompok kami, yaitu di bagian
activity diagram. Apa itu activity diagram? Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses, serta memperlihatkan aliran paralel bercabang pada sistem secara keseluruhan agar mudah dipahami. Activity diagram ini kami buat setelah kami melakukan analisa kebutuhan fungsional sebagai berikut, di mana kebutuhan kami yaitu ada login, logout, kemudian ada input, dan kelola pesanan. Selanjutnya, kita lanjutkan menuju activity diagram login. Di sini ada user, web atau sistem, dan database sebagai partisinya. Langsung saja di sini user memulai membuka web, lalu sistem akan menampilkan halaman utama, lalu user pilih login, dan sistem akan menampilkan form login. Kemudian input data dilakukan oleh user, kemudian sistem menerima data dan melakukan validasi di database. Jika ada data salah, maka sistem akan mengembalikan ke bagian input data, namun jika data benar, maka sistem akan menampilkan laman selanjutnya. Oke. Selanjutnya, activity diagram logout. Di sini adalah bagaimana pengguna aplikasi keluar dari aplikasi. Ini sangat simpel, yaitu ada user dan sistem. Di sini user memilih logout, kemudian nanti sistem akan menampilkan notifikasi ya dan tidak. Jika user memilih tidak, maka dia akan tetap berada di laman tersebut. Namun jika memilih ya, maka dia akan keluar dari aplikasi kami atau selesai mengakses aplikasi tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada activity diagram input. Nah, karena di hasil analisa kebutuhan fungsional ada 3 sistem yang berkaitan dengan input data. Jadi di sini kami hanya membuat activity diagram input saja karena mekanismenya semuanya sama, yaitu tentang input data, terima data, dan simpan data seperti berikut. Langsung saja di sini ada user, ada sistem atau web, kemudian ada database. User memulai, kemudian menampilkan opsi tambah data dari sistem, kemudian user melakukan input data, lalu data diterima oleh sistem, kemudian diupdate dan disimpan sebagai berikut. Selanjutnya, ada kelola pesanan. Di sini adalah proses di mana pesanan itu dikelola, atau proses bagaimana customer memesan produk kami dan bagaimana kami mengelola pesanan dari customer, seperti itu. Oke, di sini ada login, kemudian pilih order, lalu menampilkan list produk apa saja yang ada di sistem kami. Kemudian nanti usernya akan memilih produk, menginput pesanannya apa saja. Di sini ada mengisi data pemesanan, diisi oleh customer. Kemudian di sini ada decision. Jika data benar, maka dia akan melanjutkan ke simpan dan update data. Dilakukan secara bersamaan menggunakan fungsi fork di sini ya. Lalu jika data salah, maka dia akan kembali ke input pesanan. Lalu selanjutnya, jika data sudah diupdate dan sudah disimpan, maka akan menampilkan form pembayaran. Kemudian customer akan melakukan input pembayarannya tersebut. Nah, jika pembayaran sudah dikonfirmasi, maka nanti yang akan muncul adalah pesanan diterima dan penjualan dicetak. Tapi jika tidak atau di-cancel, maka dia akan tetap berada di sini. Akan dikembalikan untuk customer memilih metode pembayarannya seperti apa. Sampai selesai, nanti baru kita melakukan cetak penjualan lagi. Seperti itu. Bagi rekan-rekan, untuk yang penjelasannya masih kurang jelas, boleh disampaikan melalui kolom komentar di bagian mana yang masih kurang jelas dan kurang paham. Lalu apabila ada masukan, silakan, kami sangat terbuka karena kami dalam masa pembelajaran juga. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.